Jadi di dalam stoikisme itu kita disarankan untuk hidup mengikuti nature, live accordance with nature, dan juga hidup dengan menggunakan virtue atau dalam bahasa Indonesianya adalah keutamaan. Keutamaan dan keutamaan ini ada 4. Jadi keberanian, kedisiplinan, keugaharian atau sama justice, dan juga yang keempat itu kebijaksanaan. Lalu apa sih virtue gitu ya? Apa sih virtue gitu? Apa sih keutamaan gitu ya? Saya Jason Herlambang dan ini adalah video memaknai hidup ala stoikisme. Jadi pada saat saya mempelajari stoikisme di fase pertama, mungkin 6 bulan atau sampai 8 bulan pertama, saya selalu membaca buku yang terutama yang disarankan gitu ya. Kayak Filosofi Teras, lalu bukunya dari Massimo Pigliucci, William B. Irvin, sama buku-bukunya Ryan Holiday. Buku-buku itu adalah buku-buku yang memang sifatnya pengantar untuk kita mengenal apa itu stoikisme. Lalu kemudian ada dari buku-buku tersebut gitu ya, semuanya mencatat atau mengutip kata-kata Seneca. Kata-katanya seperti ini, turn the words into work. Jadi setelah kita membaca, sebaiknya kita itu mengkonversi kata-kata yang kita baca atau pengetahuan yang kita dapatkan dari bacaan kita menjadi perilaku kita gitu. Jadi kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan menerapkan keutamaan itu bisa ditranslasikan atau dimaknai oleh setiap orang itu secara berbeda. Apakah boleh? Boleh saja, karena sebenarnya filsafat itu sifatnya tidak mengekang seperti agama misalkan yang memiliki dogma boleh atau tidak boleh. Tetapi filsafat itu menekankan kita untuk selalu berpikir menggunakan alasan. Kenapa begini ya gitu ya. Jadi ketika saya menerapkan keutamaan di dalam hidup saya, tentu saja pertamanya saya mendengarkan apa yang Ryan Holiday selalu sampaikan. Seperti atau penulis-penulis lainnya selalu sampaikan. Yang pertama adalah melakukan sesuatu yang sulit. Melakukan sesuatu hal yang sulit. Maka apa sih hal-hal yang sulit itu? It's your own choice sebenarnya. Itu adalah pilihan kita semua, dan setiap pribadi itu memiliki pilihannya sendiri. Tetapi rata-rata terutama Ryan Holiday itu menyarankan untuk berolahraga setiap hari. Saya memilih untuk berlari, lalu membaca, menulis jurnal, bangun pagi. Itu adalah 4 hal yang bisa kita lakukan untuk memahami apa itu keutamaan gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan saya, mendengarkan saya di Spotify, karena sebenarnya video ini untuk YouTube, tetapi juga saya post di Spotify. Saya memahami apa itu keberanian itu dari bacaan saya ya, dari buku. Karena saya merasa bahwa buku itu adalah sesuatu hal yang menantang bagi saya, terutama menantang pikiran gitu ya. Jadi ketika kita hidup sudah memiliki paten gitu ya, bukan paten kayak apa ya, kayak ya kita sudah memiliki hidup lah, punya keluarga gitu ya, punya pekerjaan, punya kehidupan sosial, tetapi gimana caranya kita ingin mempraktekkan stoikisme, maka kita tidak usah misalkan
keluar zona nyaman, misalkan keluar dari kantor gitu ya, dengan berani, padahal mah itu sebenarnya kalau bagi saya itu tidak realistis. Maka dari itu disitulah sebenarnya kita harus mempelajari inti dari filsafat itu, yaitu beralasan dan berpikir gitu ya. Apakah misalkan keluar kerja ini adalah sebuah bentuk keberanian atau tidak gitu ya. Apakah ini sebuah bentuk ketakutan belaka gitu ya. Kan kadang kita tidak mau eh, jujur kepada diri sendiri dan tidak bisa jujur kepada diri sendiri ketika kita mengambil sebuah keputusan di dalam hidup gitu ya. Jadi ada eh, garis tipis kalau kata Ryan Holiday itu antara keberanian dan ketakutan. Jadi garis tipis antara keberanian dan ketakutan itu adalah ego. Jadi ego itu adalah garis tipis antara keberanian dan ketakutan. Maka dari itu kita harus berpikir bahwa apakah keputusan yang kita ambil itu alasannya apa? Apakah alasannya itu untuk membuktikan bahwa diri kita berani, atau keputusan yang kita ambil itu karena memang kita takut untuk menghadapi kesulitan di depan mata, gitu ya, atau bahkan menghadapi kesulitan yang belum tentu kesulitan itu akan datang, kayak gitu ya. Maka bagi saya dulu pertama kali gitu ya, kata Ryan Holiday, do the hard thing, kata dia, do the hard things, run a marathon, kata dia gitu ya. Dan disitulah saya tergugah gitu ya, oh oke lah, saya akan mencoba untuk berlari gitu. Dan saya berlari, saya usahakan berlari setiap hari ya, tetapi sampai saat ini faktanya saya tidak pernah benar-benar berlari setiap hari selama 1 tahun penuh gitu ya. Dan itu tidak apa-apa sebenarnya, karena kita pun harus berpikir gitu ya, bahwa kita bukan atlet, kita hanya hidup seorang manusia biasa yang punya keluarga, punya pekerjaan, punya tugas lain selain melakukan hal tersebut. Tetapi di dalam kesulitan itu kita bisa belajar bahwa oh, yang penting kita sudah berani melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu berolahraga, gitu ya, berolahraga. Dan dalam stoikisme, mungkin kalau kamu juga pernah membaca Atomic Habit, ada kata more often than not. Jadi kita itu bisa missing 1 atau 2 hari, tetapi jangan sampai dalam 1 minggu itu misalkan 5 hari nggak olahraga, 2 hari olahraga. Itu adalah apa ya, kayak kurang etis lah mungkin ya istilahnya, untuk membuktikan bahwa kita itu berani gitu ya. Jadi dalam hidup pun kan demikian sebenarnya. Kesulitan itu datang setiap saat gitu ya. Kesulitan itu datang setiap saat. Maka lebih sering mana? Apakah kita lebih sering menghadapi kesulitan tersebut, ataukah kita lebih sering melarikan diri dari kesulitan tersebut? Jadi intinya mempelajari keutamaan itu gitu ya. Dengan hidup menggunakan atau mempraktekkan kesulitan gitu ya, mempraktekkan hardship gitu ya. Dan berlari pun bagi saya itu melatih saya untuk berani, karena sebenarnya kita tidak tahu kemampuan badan kita seperti apa, kemampuan tubuh kita seperti apa gitu ya. Apalagi saya apalagi saya tuh nggak bisa atau nggak pernah berolahraga. Sebenarnya saya tuh ngomongin membaca tadi ya, kenapa jadi berlari, tapi nggak apa-apa lah. Berlari juga sama sebenarnya, kita tuh kadang takut dengan kemampuan kita sendiri gitu ya. Ini kita ngomongin lari dulu ya. Kita tuh kadang takut dengan kemampuan badan kita sendiri gitu ya. Kita pikir udah tua, sakit badan gitu ya. Padahal ketika kita melakukannya setiap hari dan dengan sering, maka kita akan lebih mengenal badan kita, dan kita akan merasakan bahwa oh ternyata kita itu masih kuat gitu ya.
Tetapi mungkin dalam 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 ilmu olahraga lebih baik melakukan olahraga itu di waktu yang sama setiap hari dan eh, rutin gitu kan, rutin gitu. Jadi kita akan mengenal diri kita sendiri gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita itu melihat atau merasakan kesulitan di depan mata dan menghadapi kesulitan di depan mata. Kadang berlari sama membaca itu, bukan kadang, seringnya gitu, membaca dan berlari itu seringnya adalah kita menghadapi ketakutan yang kita ciptakan sendiri gitu ya. Kayak membaca, kita itu terkadang membatasi pikiran kita gitu, tidak membuka luas pikiran kita untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang baru, bahkan untuk menerima kebenaran-kebenaran yang baru yang kita pikir dulu itu tidak ada kebenaran lain yang ada di kepala kita selain kebenaran yang ada di kepala kita, kayak gitu ya. Dan membaca buku itu kayak melatih saya untuk fokus. Yang penting satu hari, misalkan dari dulu itu saya cuman 5 menit juga udah give up, udah menyerah gitu ya. Tetapi lakuin aja tiap hari, nggak apa-apa. Yang penting, kata Seneca, you have to acquire one thing every day gitu ya, untuk menghadapi kesulitan hidup gitu ya. Dapatkan satu hal setiap hari agar kamu siap untuk menghadapi kesulitan hidup gitu ya. Bukan uang, bukan harta, bukan orang-orang yang kamu pikir care sama kamu, bukan, tapi mengumpulkan pengetahuan agar kita itu siap, menghadapi kesulitan, kayak gitu ya. Jadi membaca dan berlari itu adalah satu hal yang bagi saya itu apa ya, berkoneksi satu sama lain gitu ya. Ketika kan ada bahasanya mensana in corpore sano gitu ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat, gimana sih? Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Jadi eh, ketika kita merasakan kesulitan di dalam tubuh kita, lalu kita merasakan kesulitan di dalam pikiran kita, kita di situ saya mempelajari bahwa saya harus berani untuk menyelesaikan lari hari ini. Misalkan saya harus selesai misalkan 5 menit. Dulu tuh 5 menit itu sangat berat ya, sangat berat. Lari 5 menit itu sangat sangat jauh perasaan tuh ya. 5 menit yang penting selesai, lakuin selama seminggu misalkan. Lalu setelah itu 10 menit, lakuin selama 2 minggu misalkan. Lalu itu 30 menit, lakuin selama 1 bulan misalkan. Nah di situ saya merasa bahwa oh, berarti ketakutan itu hanya berada di dalam pikiran kita, pikiran saya, yang sebenarnya tidak pernah nyata, tidak pernah ada di dalam kenyataan kita gitu, di hadapan kita. Tiap hari lari, apa susahnya sih gitu, menyisakan waktu 5 menit agar juga kita merasa atau berlatih disiplin gitu ya. Keutamaan yang nomor 2, disiplin, kayak gitu ya. Dan keadilan pun akan sama gitu ya. Kita akan merasa bahwa oh, kayaknya ada yang sakit nih di kaki saya gitu, karena saya pun waktu itu 2 minggu lari lalu dapat cedera gitu ya. Dan saya merasa oh ini sakit, ya udah, kalau sakit berhenti dulu aja, berhenti dulu, recovery dulu, nanti setelah sembuh lari lagi. Itu saya pikir adalah sebuah pengertian bagi kita, bagi saya, bagi diri saya sendiri gitu ya. Tidak usah untuk orang lain lah. Makanya ini juga di sini saya berusaha untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang aneh ya. Saya pikir saya bikin video, saya mau ngobrol apa, yang penting saya ngobrol, saya bikin video aja. Dan uh, ini deep inside dari apa, perasaan yang memang saya dapatkan gitu ya.
dari berlari dan membaca itu. Jadi ya udah, cedera berhenti, lalu ketika saya udah sembuh, akhirnya saya mendapati diri saya itu melatih kebijaksanaan. Oh, saya tidak akan mengulang pola berlari seperti kemarin, misalkan seperti lari cepat ya. Kebanyakan orang pada saat pertama berolahraga itu ingin membuktikan bahwa dirinya cepat kalau berlari, sama membuktikan bahwa dirinya kuat ketika angkat beban gitu ya. Padahal itu tidak bijaksana gitu, karena tubuh kita belum 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 bisa menyesuaikan diri dan tidak bisa menyesuaikan diri secara cepat, harus pelan-pelan, harus secara gradual gitu ya. Dan ya itulah yang saya dapatkan gitu, bahwa kita itu bisa mendapatkan 4 keutamaan itu hanya dengan melakukan hal-hal yang sulit. Tetapi hal-hal yang sulit itu bukan hanya hal-hal yang kita pilih saja sebenarnya. Ada hal-hal yang sulit lainnya, yaitu kayak melakukan hal-hal yang sulit di pekerjaan atau di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat, yaitu apa? Yaitu bersosialisasi dengan baik. Bersosialisasi dengan baik dan berlatih untuk tidak menaruh judgement ketika kita berbicara dengan orang atau berkomunikasi dengan orang. Dan itu sangat sulit gitu ya, terutama di dalam pekerjaan, terutama saya gitu. Dalam pekerjaan itu sulit sekali, maka ya yang paling pertama harus kita lakukan, yang penting berani aja gitu. Yang penting berani ngomong sama orang, meminta maaf, mengakui kesalahan, lalu meminta tolong gitu ya, atau menerima apa yang orang lain katakan terhadap kita gitu ya. Kayak insulting, kayak mengejek, ya udah berani aja, terima aja. Nggak apa-apa. Nggak akan ada yang bilang, ya mungkin akan ada yang bilang kayak, kamu tuh harusnya marah gitu ya. Kamu tuh harusnya bereaksi kalau dihina sama orang gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita belajar untuk menerapkan prinsip hidup kita gitu ya. Dan prinsip hidup kita itu, atau prinsip yang mungkin kita pilih dan yang saya pilih, adalah prinsip yang digunakan oleh para stoik sebelumnya, yaitu keutamaan itu gitu. Keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Kalau orang lain bilang harusnya kamu tuh marah kalau kayak gitu ya. Ya enggak, karena saya punya prinsip, saya akan tetap berbuat baik. Orang lain mah jadi bahasa Sunda, orang lain mah biarin, bukan dalam kendali saya. Yang saya bisa kendalikan ya diri saya sendiri gitu. Jadi ya udahlah, orang lain, saya gitu. Yang penting kita tetap melakukan fungsi kita sebagai manusia, bekerja, bersosialisasi, mencintai keluarga kita gitu ya. Jadi itulah yang mungkin tips saya gitu ya. Tips saya yang bukan textbook ini mah. Bukan textbook, tetapi memang saya praktekkan sendiri dan saya pahami sendiri, dan saya di sini mencoba untuk mengartikulasikan apa yang saya pahami tanpa ada teks atau tanpa ada skrip yang saya buat gitu ya. Dan ini adalah pemahaman raw saya pada saat saya mempelajari apa itu stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang gitu. Saya tidak perlu mengingat quote-quote yang terlalu banyak gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Paling apa sih quote-quote yang harus kita atau kebijaksanaan, jangan quote ya, jelek bahasanya, kebijaksanaan yang harus kita ingat, terutama kebijaksanaan yang disampaikan oleh para stoik sebelumnya, kayak kayak Marcus Aurelius bilang kita harus melakukan premeditatio malorum. Hari ini kita akan menghadapi orang-orang yang sulit untuk diajak kerjasama, sulit untuk diajak ngobrol, senang berbohong, nyebelin gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah ya berbuat baik saja gitu. Karena kalau kita tidak berlatih untuk berbuat baik, maka kita akan tidak akan pernah bisa berbuat baik kayak gitu ya. Lalu jangan bahagia sebelum kamu mendapatkan, jangan bahagia dengan apa yang belum kamu miliki gitu.
Itu adalah salah satu quote favorit saya yang sering saya pakai gitu. Jangan bahagia, terutama ketika saya mengambil keputusan gitu. Jangan bahagia dengan sesuatu hal yang belum kamu miliki. Kadang kan kita berpikir bahwa oh nanti saya akan memutuskan ini, atau bahkan berpikir punya uang sebelum punya uang sendiri gitu. Kayak gitu. Terus kayak kata Seneca, jangan pernah merasa tersiksa sebelum kesulitan itu ada di depan mata. Itu aja beberapa quote yang harus kita pahami dan harus kita terapkan di dalam pikiran kita dan di dalam hidup kita gitu. Jadi jangan pusing-pusing, jangan terlalu sering banyak mencari cara bagaimana hidup stoik, tetapi itu yang tadi saya bilang dari pertama adalah turn the words into works gitu ya. Jadi ketika kita memahami stoikisme, oke, kita praktekkan. Ketika kita tidak bisa mempraktekannya, bingung, balik lagi ke bacaan kita sebelumnya. Satu buku juga cukup gitu. Saya membaca filosofi teras itu kalau nggak salah 2 sampai 3 kali atau 2 atau sampai 3 kali, terus baca bacaan lainnya, ya pokoknya baca praktekan kayak gitu ya. Udah cukup aja lah. Maaf ini kalau memang kata-katanya amburadul, tapi semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih.